Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab yang ke-1 di kelas 11 semester 1, yaitu dinamika rotasi. Apa itu dinamika? Di sini Ibu akan jelaskan dulu di mana di dalam gerak ada dua ilmu yang mempelajari tentang gerak. Yang pertama adalah yang disebut dengan kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mengindahkan gaya-gaya penyebabnya. Nah, hal ini sudah kalian pelajari di kelas 10 di semester 1 yang sudah disampaikan oleh guru yang sebelumnya. Sementara apa itu yang dinamakan dengan dinamika? Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan gaya-gaya penyebabnya. Jadi dalam hal ini selain geraknya, gayanya juga dipelajari. Sehingga yang dinamakan dengan dinamika berarti selain geraknya dipelajari juga gaya yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak. Karena di dalam bab 1 ini kalian akan belajar tentang dinamika rotasi. Nah, dinamikanya sudah kalian pahami, yaitu tadi Ibu katakan ilmu yang mempelajari tentang gerak dan gaya-gaya penyebabnya. Sementara rotasi, apa itu rotasi? Rotasi itu adalah gerak melingkar. Dalam hal ini berputarnya sebuah benda pada porosnya. Dan di mana yang namanya berputar termasuk ke dalam gerak melingkar. Jadi jelas di sini bahwa dinamika rotasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan gaya-gaya yang menyebabkannya sehingga benda tersebut bisa berputar, bisa bergerak secara rotasi. Apa contoh-contoh gerak rotasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Nah, seperti kalian bisa lihat, ya, ini biang lala. Nah, di mana biang lala ini adalah suatu wahana yang ada di taman-taman hiburan atau, ya, yang kita kenal ada di Dupaan, ya, di Dupaan. Nah, di mana biang lala ini berputar. Mana porosnya? Nah, porosnya ada pada titik tengah, ya. Sehingga benda ini bisa berputar, berarti termasuk ke dalam benda ini berrotasi. Kemudian yang ini, ya. Nah, ini juga mungkin kalian pernah naik wahana tersebut, ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam gerak rotasi, ya. Nah, ini dan banyak lagi yang lainnya yang termasuk ke dalam gerak rotasi, ya.
Nah, di sini Ibu akan jelaskan lebih lanjut apa itu gerak rotasi dan apa aja besaran yang ada di dalam gerak rotasi. Ya. Yang pertama, di dalam gerak rotasi, karena kita bicaranya tentang dinamika, berarti gayanya juga harus dipelajari. Di mana gaya yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi atau gaya itu bekerja pada benda menyebabkan benda tersebut bisa berotasi, itu disebut dengan momen gaya. Ya, yang kita kenal juga dengan istilah lain yang dinamakan dengan torsi. Bisa kalian lihat ya. Contoh dari gerak rotasi di sini. Ini kalian tahu gambar apa? Ya, gambarnya ini adalah kunci Inggris. Ya. Nah, di mana kunci Inggris ini digunakan untuk bisa membuka baut. Ya. Jadi bisa membuka, bisa menutup. Ya. Nah, di mana kalau kita bicara tentang kunci Inggris di sini ada yang dinamakan batangnya, panjang batangnya. Dalam hal ini panjang batang itu adalah R. Kemudian ketika berputar, ya, ketika berputar, ini berputarnya ke arah searah putaran jarum jam ataupun ke arah berlawanan putaran jarum jam, berarti harus diberi gaya pada ujung, ya, pada bagian ujung dari kunci Inggris tersebut, ya. Kemudian tujuannya kita menggunakan kunci Inggris ini adalah untuk membuka ataupun menutup baut, ya. Nah, ketika dia berputar ke arah putaran jarum jam, ya, ke arah putaran jarum jam, itu artinya, ya, batang dari kunci Inggris tersebut menempuh sudut tertentu. Berapa besar sudut? Tergantung dari putaran yang kita inginkan, ya. Nah, yang kita inginkan, sehingga gaya yang diberikan pada bagian ujung batang tersebut itu membentuk sudut, ya, dimana bisa kita lihat bagaimana uraian gayanya. Ada F cos alfa, ada F sin alfa, ya. Nah, kemudian jarak antara, ya, ujung batang dengan baut yang kita ingin buka atau kita tutup itu ada D jaraknya, ya. Nah, di mana D ini dinamakan dengan lengan momen, ya, lengan momen. Tuh, ya. Nah, bisa dipahami oleh kalian tentang momen gaya? Jadi momen gaya ini adalah gaya yang harus diberikan sehingga benda tersebut bisa berotasi. Ya, nah itu. Berapa besarnya momen gaya atau yang kita kenal dengan istilah torsi sehingga bisa menyebabkan benda tersebut berotasi. Besarnya rotasi sebanding dengan lengan gaya yang tadi, ya, D, dan besar gaya yang bekerja, ya, sehingga momen gaya atau torsi terhadap suatu poros didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dan lengan gaya D, ya. Nah, secara matematis dapat ditulis persamaannya, yaitu torsi
Oke, ya. Jadi torsi ini adalah to, ya, sama dengan F kali D. Kemudian bisa diuraikan karena tadi bergerak memutar itu membentuk sudut, sehingga to ini bisa juga dirumuskan dengan F kali R kali sin alfa. Kemudian bagaimana arah dari momen gaya tersebut? Ya, nah bisa kalian lihat di sini, ya. Jadi bagaimana cara menentukan, ya, arah torsi? Nah, aturannya itu menggunakan kaidah tangan kanan dengan analogi putaran skrup, ya. Jadi ketika di sini, ya, berarti arah kanan ini, ya, ibu jari ini menunjukkan torsi, sedangkan 4 putaran yang lainnya itu menunjukkan dari ya dari gayanya tuh, ya. Ini, ya, jadi kemana kita memutar, ya. Jadi membuka berarti ke arah berlawanan dengan putaran jarum jam, sementara kalau menutup itu searah putaran jarum jam, ya. Jadi kemudian ada besaran apa lagi di dalam gerak rotasi? Nah, yang kedua adalah adanya momen inersia. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang inersia. Apa itu inersia? Nah, inersia itu adalah kecenderungan sebuah benda untuk tetap diam atau tetap bergerak, yang kita kenal dengan kelembaman, ya. Jadi kecenderungan untuk mempertahankan keadaan. Nah, demikian juga pada gerak rotasi. Jadi benda ketika ada gaya itu tidak terus bergerak. Jadi ada kalanya dia diam dulu, ya. Kemudian ketika dia bergerak, tiba-tiba berhenti, itu tidak bisa langsung, ya. Jadi berarti harus ada kecenderungan dari benda itu, apakah dia diam dulu atau tetap bergerak. Karena kita bicaranya tentang rotasi, maka inersianya itu dinamakan dengan momen inersia, ya. Jadi momen inersia itu adalah ya, setiap benda berkecenderungan untuk tidak bergerak, ya. Jadi tetap diam atau tetap bergerak dalam kondisi gerak rotasi, ya. Berapa besarnya momen inersia, ya? Nah, besarnya momen inersia dari sebuah partikel dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik fokus, ya. Jadi secara matematis ini dirumuskan dengan I sama dengan M kali R kuadrat. Bisa dipahami, ya. Jadi momen inersia itu adalah kecenderungan sebuah benda untuk tetap diam atau tetap bergerak dalam gerak rotasi, ya. Itu yang dinamakan dengan momen inersia. Secara matematis, ya, momen inersia ini dapat dituliskan secara, kalau di dalam matematika ada yang dikenal dengan fungsi integral, ya. Jadi berapa besarnya momen inersia, ya? Ini adalah I sama dengan tanda integral dengan batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya itu adalah R, ya, kali R kuadrat kali dm, ya. Dm itu apa? Dm itu adalah diferensial dari
massa sebuah benda, atau dalam hal ini adalah batang. Ya, jadi I sama dengan tanda integral, kemudian 0 sebagai batas bawah dan R sebagai batas atas, R kuadrat dN. Kita lihat momen inersia pada benda-benda yang berbentuk batang, ya, di mana momen inersia ketika benda ini diputar secara rotasi, ya, itu bisa dicari momen inersianya dengan persamaan I sama dengan 1/12, ya, 1/12 ml kuadrat, ya, dimana L-nya itu adalah panjang batang, M-nya itu adalah massa dari batang tersebut. Ya, kemudian bagaimana ketika diputarnya pada bagian ujung? Jadi yang atas ini adalah ketika di tengah diputarnya, berarti poros putarannya itu adalah tengah, dan yang bawah di sini, ya, ketika diputar pada bagian ujung. Maka besarnya momen inersia I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Ya. Nah, dari dua persamaan, ya, tersebut, padahal batang yang kita gunakan massanya sama, ya, M-nya sama, berarti di sini L-nya juga sama, panjang dari batang tersebut sama, tetapi ketika diputarnya, ya, pada titik yang berbeda, ya, hasil momen inersianya berbeda persamaannya, ya. Nah, kita bisa membandingkan dari dua persamaan ini mana yang lebih besar momen inersianya. Berarti yang lebih besar ini adalah ketika batang tersebut diputar pada bagian ujung, yaitu I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Ya. Ya, jadi semakin sulit benda, ya, ketika diputarnya di porosnya ujung, ya, semakin sulit dia berputar. Sementara kalau yang atas berarti semakin kecil momen inersianya, artinya berarti semakin mudah batang tersebut untuk berputar. Kenapa demikian? Ya, karena kalau porosnya itu ada di tengah, itu artinya posisi batang ada dalam keseimbangan, sehingga mudah dia berputar, berrotasi, ya. Kemudian bagaimana dengan benda-benda yang lain? Ya, nah di sini ada persamaan, ya, silinder tipis, ya, besarnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Kemudian silinder pejal, ya, sama dengan I sama dengan 1/2 mr kuadrat, ya. Kemudian silinder pejal diputar melalui sumbu panjangnya, itu adalah I sama dengan 1/4 mr kuadrat plus 1/12 ml kuadrat, ya. Tuh, ini persamaan, ya. Tuh, bola pejal bagaimana? Ya, bola pejal itu adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Bola pejal diputar melalui sisinya, ya, I sama dengan 5/7 mr kuadrat. Kemudian bola berongga ketika diputar, di mana sumbunya yaitu ada pada pusatnya, I sama dengan 2/3 mr kuadrat, ya. Nah, kemudian bagaimana ini balok? Balok tipis ini analoginya sama dengan batang tadi, ya, yaitu I sama dengan 1/12 M, ya, dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat, ya. Jadi A-nya itu adalah ketebalan, lebar, ya, B-nya itu adalah panjang, ya. Oke, kita lanjut.
Yang berikutnya adalah bagaimana hubungan antara momentum gaya dengan percepatan sudut. Ya, bisa kalian lihat ilustrasi gambarnya di sini. Jadi bagaimana ini gerak yang terjadi pada benda ya ini ya, berarti ketika dia ingin bergerak ya harus ada gaya ya, sehingga dengan ada gaya bisa menyebabkan benda ini bergerak. Berarti di situ ada percepatan yang terjadi pada benda ya. Kaitan antara torsi dengan percepatan sudut. Ini diturunkan dari persamaan hukum Newton 2. Ya, hukum Newton 2 itu adalah F sama dengan M kali A. Ya, karena di sini adalah geraknya melingkar, maka A-nya itu dinamakan dengan percepatan tangensial AT. Ya. Nah, sehingga bagaimana besarnya dengan AT? Ya, AT ini bisa dirumuskan dengan AT sama dengan R kali alfa. Ya. Nah, maka hubungannya F sama dengan M kali R kali alfa ya. F itu apa? F itu adalah gaya yang menyebabkan benda ini bisa berputar ya, berarti dinamakan dengan R kali F, torsi ya. Jadi torsi sama dengan M kali R kuadrat kali alfa ya. Jadi torsi sama dengan momen inersia dikali alfa ya. Nah, ini hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Ketika benda bergerak, artinya ada energi yang bekerja pada benda ya. Energinya kita namakan dengan energi kinetik ya, energi yang dimiliki oleh sebuah benda ketika benda tersebut bergerak ya. Nah, berapa besarnya energi kinetik ketika benda dalam keadaan geraknya adalah gerak rotasi ya. Nah, di sini energi kinetiknya Eka rotasi sama dengan setengah kali momen inersia I dikali dengan kecepatan sudut dikuadratkan. Dalam hal ini kecepatan sudut itu adalah omega simbolnya ya. Nah, bagaimana ketika benda tersebut menggelinding ya? Nah, ketika benda tersebut menggelinding artinya secara sekaligus benda tersebut melakukan dua gerak, yaitu gerak translasi ya, dari titik awal ke titik akhir, gerak translasi ya. Yang kedua, gerak yang dilakukan oleh benda ketika menggelinding ya, itu adalah rotasi ya, rotasi. Nah, sehingga berapa besarnya energi kinetik untuk benda yang menggelinding? Eka sama dengan Eka rotasi ditambah dengan Eka translasi ya. Jadi energi kinetik pada benda yang menggelinding sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat ditambah setengah MP kuadrat ya. Jadi ini adalah untuk energi kinetik rotasi, sementara yang ini adalah untuk energi kinetik translasi ya. Bisa kalian pahami di sini ya, sampai di sini ya. Oke, berikutnya momentum sudut. Momentum ini berarti dimiliki oleh benda yang bergerak ya, sementara karena kita di sini membicarakan tentang gerak rotasi, maka momentumnya itu dinamakan dengan momentum sudut ya. Nah, berapa besarnya momentum sudut ya, yang dimiliki oleh benda yang berotasi?
ya. L sama dengan momen inersia dikali omega, atau sama dengan L sama dengan mr kali V. Ya. Apa satuan dari L, momentum sudut, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon. Ya. Berlakukah hukum kekekalan momentum? Nah, tetap berlaku di sini, ya, di mana hukum kekekalan momentum, ya, berarti di sini kita bicaranya adalah momentum sudut, ya. Besarnya adalah, ya, L1 sama dengan L2, ya. L1-nya itu adalah I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2, ya. Nah, itu, ya, yang kita bicarakan tentang gerak rotasi. Jadi ada apa aja besaran-besaran pada gerak rotasi, yaitu yang pertama adalah momen gaya yang kita kenal dengan istilah torsi, ya. Yang kedua itu adalah momen inersia. Kemudian ada percepatan sudut, ada kecepatan sudut, ya. Ada energi, ya. Energinya itu adalah energi kinetik, ya. Kemudian ada momentum sudut. Nah, itu adalah besaran-besaran yang ada pada ya, hukum kekekalan momentum, ya. Bisa dipahami sampai di sini, ya. Ya. Nah, silahkan kalian pelajari lebih lanjut, ya. Pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan latihan-latihan soal yang ada pada ya, momentum sudutnya di sini, ya. Oke. Ya. Latihan soalnya silakan kalian tulis, ya. Silahkan kalian kerjakan, ya. Di rumah aja, ya, dikerjakannya, ya. Nih nomor 2-nya. Oke, ya. Silahkan kalian kerjakan di rumah, ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbil alamin.